Ya, saya lanjutkan tadi ya. Untuk yang nomor B ya, I sama dengan I TPM ditambah MH kuadrat, dimana I TPM itu kita peroleh ini kurang setengah, angka setengah di sini. I TPM adalah perhitungan yang tadi di awal di nomor A, kemudian MH kuadrat. M-nya adalah total massa kedua benda. Sedangkan H kita lihat lagi di soal. H adalah jarak tegak lurus antara sumbu yang diberikan dengan sumbu yang melalui pusat massanya. Hanya apa di sini ya, kita lihat sumbu yang diberikan. Ini adalah sumbu yang diberikan. Kemudian sumbu yang melalui pusat massa adalah di sini. Berarti jaraknya adalah setengah L. Maka di sini setengah L kuadrat. Ketemunya sama, setengah ml kuadrat ditambah 2m kali 1/4 L kuadrat, hasilnya adalah ml. Nah, itu untuk perhitungan rotasi. Ya, kita lanjut kepada torsi, torque atau torsi. Torsi itu adalah gaya putar atau gaya pelintir pada benda terhadap sumbu karena gaya F. Jadi kalau di gerak translasi kita mengenal gaya F, kalau di gerak rotasi gaya itu dilambangkan sebagai torsi atau gaya putar atau gaya pelintir. Jika F diberikan melalui vektor posisi R terhadap sumbu relatif pada sumbu, maka torsi itu kita lambangkan sebagai ini, tau sama dengan R dikalikan F, di mana R yang dihitung ini adalah jarak yang tegak lurus dengan sumbu rotasi dan perpanjangan garis yang ditarik melalui vektor F. Garis kerja F dan R disebut sebagai lengan momen. Nah, ini kalau namanya lengan momen ya, kalian pasti sudah paham semua. R ya, R tegak lurus ini disebut sebagai lengan momen. Torsi satuannya adalah Newton meter, dan torsi positif jika berrotasi dari keadaan diam berlawanan arah dengan jarum jam. Sedangkan torsi negatif itu searah dengan jarum jam, atau bisa disebut sebagai jam adalah negatif, searah dengan jarum jam itu negatif. Nah, sebenarnya aturan ini kalau di fisika kita memakai aturan jam adalah negatif. Jika R dengan sumbunya adalah searah dengan jarum jam, maka dikatakan dia negatif. Mungkin di hitungan di mekanika rekayasa atau analisis struktur nanti kita akan bertemu kalau searah jarum jam bisa juga positif. Nah, sebenarnya hal ini tergantung kepada kesepakatan di awal. Kalau positif, searah jarum jam positif ya positif, seterusnya. Kalau searah dengan jarum jam negatif ya negatif, seterusnya. Harus tetap ya, tidak boleh berubah-ubah, terutama dalam satu hitungan. Nah, supaya tidak bingung dan supaya tidak terjadi meminimalisir kesalahan, disepakati saja torsi negatif, atau nanti jika kita ketemu lengan momen ketemunya negatif, itu adalah searah dengan jarum jam. Ayo kita coba lihat soalnya ya. Nah, ini ternyata soalnya belum terlihat di sini. Nanti mungkin soalnya ada di hitungan kesetimbangan ya. Oke, kemudian kalau misalnya dihubungkan dengan F sama dengan MA. Nah, ini torsi juga bisa. Torsi sama dengan M tadi. I, A itu alfa. Nah, torsi itu adalah torsi sama dengan I inersia dikalikan dengan alfa. Kemudian torsi itu adalah total gaya yang bekerja pada partikel atau benda tegar, dan alfa adalah percepatan sudutnya. Kita lihat contoh soalnya ya.
Sebuah cakram homogen dengan massa M 2,5 kg dan jari-jari R 20 cm. Ini jari-jarinya ada di sini ya. Ini R-nya. Ini R-nya. R-nya 20 cm terpasang di atas as horizontal yang tetap. Balok bermassa M sama dengan 1,2 kg menggantung pada tali tanpa massa yang meliliti tepi cakram. Tentukan percepatan jatuhnya balok, percepatan sudut cakram, dan tegangan tali. Tali tidak tergelincir dan tidak ada gesekan pada as. Kita lihat ya, di sini diketahui di sini ya, M. Ini M itu adalah massa katrolnya. Kemudian ada M, massa baloknya. Kemudian ada R, ini di sini ada R ya. Itu ada jari-jari di katrolnya. Ditanyakan A, Y, kemudian alfa dan T. Nah, pada perhitungan tegangan tali yang kaitannya dengan rotasi ini kita membuat dua tinjauan, yaitu tinjauan yang pertama untuk sistem yang pertama, sistem balok dan tegangan tali, yang ini adalah tinjauan 2 sistem katrol dan tali. Untuk tinjauan pertama di sini ya. Untuk tinjauan pertama kita lihat ya, yang terjadi di sistem ini adalah MG atau apa namanya ini T ya. T yang atas dulu, T dikurangi MG. MG adalah gaya gravitasi dari balok itu sama dengan M kali A. Itu adalah tinjauan untuk sistem yang pertama. Untuk tinjauan yang sistem yang kedua, untuk tinjauan dari sistem yang kedua, di sini kita tinjau dari tinjau dari ini ya, katrolnya. Apa yang terjadi di katrol di sini adalah min RT yang ada di dalam katrol ini ya, torsinya, karena dia searah dengan jarum jam perputarannya, jadi min RT sama dengan setengah MR kuadrat alfa, atau di situ adalah setengah MR ini adalah inersia. Inersia dikalikan dengan kecepatan. Ini adalah I dikalikan dengan alfa. I-nya adalah setengah MR kuadrat, diperoleh dari tabel. Alfanya itu adalah percepatan sudutnya. Nah, dari dua tinjauan ini kita dapat dua persamaan. Persamaan pertama T min MG sama dengan MA, dan persamaan kedua min RT sama dengan setengah MR kuadrat. R-nya ini bisa dicoret ya. Dicoret sehingga menghasilkan T sama dengan min setengah MR alfa. Kita tahu bahwa alfa itu adalah A dibagi dengan R, maka T diperoleh T sama dengan min setengah MA. Kemudian kita substitusi dari persamaan ini ke persamaan awal. Kita peroleh bahwa A-nya sama dengan min G kali 2M per M plus 2M. Dimasukkan angkanya, hasilnya adalah min 4,8 M per S. Kemudian T-nya masukkan lagi ke min setengah MA, hasilnya adalah 6 Newton. Kemudian kita lanjut ke soal yang nomor 2. Misalkan cakram di atas mulai dari keadaan diam pada saat T sama dengan 0. Berapa energi kinetik rotasi pada T sama dengan 2,5 S? Nah, di sini menggunakan cara K sama dengan setengah I omega kuadrat. Kita tahu tadi sudah menghasilkan alfa ya. Kemudian omeganya adalah alfa T kuadrat.